warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di channel Anu. Sudah lama ya kita tidak membuat video tutorial lagi, dikarenakan kurang semangat ya. Kurang semangat dan sibuk. Nah, ini saya entah kenapa kali ini saya sedikit semangat untuk membuat tutorial kali ini, karena jarang-jarang kita mendapatkan job seperti ini. Oke, sesuai judul ya, kita di sini sudah ada EPS punya Agia ya. Ini punya Agia atau Etios, kemudian ini punya Agia. Jadi ceritanya nih Etios yang di-upgrade dengan dinamo Agia yang 1,2, ini yang lebih besar, 1,2 liter 1200 cc. Nah, ini sudah kita potong. Nah, kemudian ini punya Karimun. Oke, kita akan sedikit menjelaskan di sini proses untuk mengawinkan EPS punya Karimun ya, menggunakan Agia, punya Agia Etios ya, punya Agia Etios yang dipasang ke Karimun gitu. Nah, ini ada beberapa penyesuaian. Nah, ini punya Agia, ini seperti ini harusnya sebenarnya. Kita pasang dulu ya, seperti ini. Ini sudah kita potong sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di sini ada spek yang sudah saya catat di Karimun dan kita gambar di sini. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, ini seperti ini modelnya. Nah, ini ceritanya punya Karimun. Jadi dari ujung sini ke ujung sini, di ini ya bagian setir, bagian sini, ini totalnya adalah 50 cm. Kemudian punya Agia ini sangat pendek ya, sangat pendek sekali. Nah, kemudian tantangannya adalah kita harus memotong sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu 50 cm. Nah, kebetulan punya Karimun di sini bisa dicopot. Ini ada baut 3. Nah, ini bisa dicopot selongsong untuk apa namanya? Kolom setir ya, kolom setirnya itu bisa dicopot. Nah, kita gunakan ini semua. Jadi untuk dudukan ini kita tidak perlu rubah lagi. Ini nanti sudah PNP ya, sudah PNP. Hanya kita tinggal menyesuaikan bagian bawahnya. Nah, kita ukur. Nah, di sini kan dari ujung sini ke ujung sini adalah 43 cm. Nah, kita ukur dulu. Ini 28 ya. Ini 28, dari sini ke sini itu 28. Jadi tantangan kita adalah mengukur 15 cm dari sini ke sini. Nah, kita kasih tanda di sini harus 15 cm. Kalaupun tidak 15 cm, nanti di ujung kopelnya itu masih ada space sekitar plus min 2 cm ya, sekitar plus min 2 cm. Jadi tidak terlalu mepet, 15 cm juga nggak apa-apa. Nah, kita sudah potong di sini 15 cm. Kita ukur di sini. Ini mohon maaf nih karena sendiri. Ini pokoknya 15 cm sudah pas, kita ukur semalam. Jadi ini kita potong di sini bagian 15 cm. Nah, ini baru untuk selongsongnya saja ya. Selongsongnya kita sudah mendapatkan ukuran yang pas, yaitu 43. Nah, yang kedua, kita harus mengukur shaft yang di dalam ya. Ini punya Karimun yang sudah kita potong juga. Ini kita potong sekitar 7 cm ya dari aslinya. Jadi bagian ininya kita copot dari punya Karimun, kita lepas. Nah, ini kita biarkan saja, kemudian kita las di bagian sini. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, langsung kita las di sini. Nah, nanti untuk panjang pendeknya
ini masih bisa diatur untuk maju dan mundur di sini. Seperti itu. Jadi yang kita gunakan, yang kita butuhkan untuk merubah EPS Karimun menggunakan EPS-nya Agia, yaitu kita menggunakan ini shaft untuk steering wheelnya, kemudian kolom setir 1 set seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah kita kasih tanda ya, kita tinggal las saja. Nah, ini kita sudah kasih tanda, sama di sini juga kita kasih tanda. Nah, ini gunanya nanti untuk posisi ini ya, posisi motornya, karena nanti kalau tidak sesuai nanti bakalan kena tabung evap ya untuk ininya. Jadi kita atur terlebih dahulu, kita putar-putar saja. Itu nanti posisi untuk motornya ini ada di ke bawah ya, posisinya ke bawah. Jadi itu sudah free, tidak mengenai apapun di situ. Nah, untuk motor aslinya bawaannya Karimun itu ke atas ya, ke kanan, tapi ke atas gitu, kanan atas gitu. Nah, untuk punya Agia, kalau kita menggunakan posisi ke kanan atas, itu akan terkena pedal rem itu, karena dia lebih tipis. Ini punya Agia lebih tipis. Nah, kalau punya Karimun dia agak maju seperti ini, jadi ininya panjang seperti itu. Jadi kita posisikan dia di bawah. Oke, kita laksanakan proses pengelasan. Kemudian nanti untuk selanjutnya kita melakukan proses pemasangan ya. Nanti setelah ini kita mungkin ada part 2-nya untuk bagian pemasangannya. Oke, ditunggu terus updatean videonya, proses untuk perubahan EPS ya. Nah, kalau ada yang bertanya, misal kenapa kok harus punya Agia, kenapa nggak diganti aslinya saja, orinya saja gitu. Ini ya, ini jawabannya. Itu sebenarnya masalah biaya dan juga spare part. Karena punya si Karimun ini lebih mahal ya, lebih mahal dan lebih canggih. Jadi sebenarnya punya Karimun ini ada beberapa yang rusak gitu ya. Banyak yang rusak, antara lain yaitu modul pertama. Kemudian sensor torsi, dan satu lagi itu apa namanya itu ya, untuk mendeteksi amplitudo dari mesin itu satu. Jadi ketika saya total mungkin itu banyak sekali yang harus diganti. Dan juga untuk sensor torsinya ini saya tanya ke teman-teman grup juga banyak yang tidak memiliki ya, nggak ada ya, kosong gitu. Jadi mungkin harus beli 1 set gitu. Untuk 1 setnya itu saya hitung sekitar 15 juta gitu. 15 juta sudah sama modulnya. Jadi untuk menyiasati kita menggunakan punya Agia. Nah, nanti mungkin ada kerusakan, punya Agia ini lebih murah gitu. Baik di situ modulnya maupun motornya, sensor torsi itu juga banyak melimpah gitu di pasaran. Oke, demikian. Nanti kita tampilkan untuk hasil pengelasannya ya.